Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan di mana saja berada yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah Allah kepada kita sekalian, karena sampai saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan semua rangkaian aktivitas kita sesuai yang kita harapkan bersama. Selawat dan taslim mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga selawat dan salam sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbul alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, kami dari Perguruan Hidayatul Indrali menemui bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan materi tentang sesuatu gambaran dalam membuka rahasia gaib. Jadi itu judul yang kami sampaikan dalam uraian pada kesempatan ini. Jadi dalam penjelasan ini kami akan menyampaikan dalam beberapa topik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian atau beberapa pengertian tentang gaib. Yang kedua, dasar dan landasan beriman terhadap hal yang gaib. Yang berikut, yang ketiga, alam gaib di luar dimensi kemampuan akal manusia. Yang keempat, beberapa sistem dalam menelusuri alam yang gaib. Berdasarkan pada penetapan dan pembahasan pada 4 topik di atas, baiklah kita akan uraikan satu demi satu sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pengertian tentang gaib. Adapun pengertian tentang gaib secara harfiah adalah kata gaib dapat diartikan tidak tampak, atau dengan kata lain bahwa pengertian gaib adalah suatu hal
yang tidak dapat dilihat, bahkan dengan mata hati sekalipun tidak dapat dirasa dan tidak dapat diraba. Jadi suatu hal yang gaib dapat diterima adanya hanya dengan iman. Jadi suatu hal yang gaib itu orang dapat menerimanya hanya dengan iman ataupun dengan percaya terhadap adanya yang gaib, yaitu percaya dengan adanya suatu hal yang gaib. Hal ini dapat diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi perkataan Allah bahwa orang-orang yang beriman kepada gaib, yang gaib itu adalah menunaikan sholat. Karena yang gaib itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkataan Allah bahwa sebagai orang-orang yang beriman itu akan menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak percaya kepada adanya yang gaib, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dengan penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa semua manusia yang beriman kepada hal yang gaib, sekalipun belum ada yang dapat membuktikan suatu hal yang gaib, terkecuali orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, orang-orang yang bermakrifatlah yang dapat membuka tabirnya, bahkan dapat membuktikan, dapat menyaksikan langsung bahwa yang gaib itu benar-benar adanya. Yang kedua, dasar dan landasan beriman terhadap hal yang gaib. Yang pertama, dia adalah taat dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang berikut memperlihatkan kemampuannya atau memperlihatkan kemampuan dirinya. Yang berikut senang bergaul dengan komunitasnya. Jadi hanya orang-orang yang sepaham yang dimaksud dengan komunitasnya itu antaranya orang-orang yang sepaham dengan dirinya buat untuk dia bergaul. Yang berikut taat dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dapat dijadikan dasar dan
landasan untuk beriman kepada hal yang gaib, antara lain taat dan patuh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu sebagai suatu jalan melalui pengetahuan tentang ilmu tauhid, realisasi tauhid dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, karena tauhid menerapkan ajaran dasar Islam yang diantaranya dibangun syariat-syariat agama. Yang dimaksud dengan tauhid, adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensinya, manusia dituntut untuk melakukan ibadah hanya tertuju kepada Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini yang disebut dengan rububiyah dan uluhiyah harus kita jadikan bagian daripada hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Dalam ajaran tauhid adalah 3 hal yang mendasar yang dibicarakan. Jadi dalam berbicara tentang tauhid itu adalah 3 hal yang mendasar yang harus dibicarakan ataupun yang harus kita uraikan di sini. Yang pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi. Jadi ilahiyat, nubuat, ilahiyat itu yang berkaitan dengan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nubuat yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi. Yang ketiga yang disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat yaitu informasi yang disampaikan oleh para nabi. Jadi sam'iyat itu informasi ataupun suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami ilmu tauhid yang orientasinya meyakini keesaan Allah sehingga dapat melakukan perintah dan mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, disebutkan karena manusia percaya kepada hal-hal yang gaib, yang diantaranya hal-hal yang gaib yang bakal akan ditemui manusia pada tingkat kehidupan yang abadi
yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, alam barzah, yaitu kehidupan sesudah berpindah dari alam dunia yang fana ke alam baka. Jadi kehidupan dari alam duniawi ke alam baka, dan alam yang baka tersebut termasuk pada suatu hal yang dapat dikategorikan dengan suatu hal yang gaib. Yang kedua adalah mahsyar. Jadi yang kedua itu adalah yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar ini termasuk suatu hal yang gaib yang belum dapat ditembus oleh manusia yang selama hidupnya masih di alam dunia ini. Yaumil mahsyar adalah suatu alam atau suatu alam gaib yang tempat berkumpulnya semua manusia guna untuk menjalankan pemeriksaan terhadap yang telah dilaksanakan pada waktu manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, hisab. Jadi yang ketiga adalah yang disebut dengan hisab, yakni perhitungan amal-amal perbuatan manusia selama hidup masih berada di dunia. Jadi selama kita berada di dunia itu, selama berada kita di dunia, akan diperhitungkan kelak di kemudian hari yang disebut dengan yaumul hisab ataupun hari perhitungan. Semua yang akan dikerjakan oleh manusia selama di dunia itu akan diperhitungkan semuanya. Kemudian yang keempat yang disebut dengan mirzan, yaitu timbangan amal perbuatan manusia. Yang kelima, sirat. Sirat adalah jalan yang terang yang dikenal dengan siratal mustaqim. Jadi yang disebut dengan sirat itu adalah yang biasa kita dengar pada ceramah-ceramah agama maupun penyampaian, yaitu yang disebut dengan siratal mustaqim. Beberapa hal inilah yang menjadi dasar dan landasan beriman terhadap yang gaib, yang merupakan pengetahuan berpijak mulai mengenal sesuatu hal yang gaib. Seseorang yang dapat dikatakan mampu dalam menjalankan aktivitas dalam suatu kehidupan sebagai seorang yang mendekatkan mampu adalah mengikuti ajaran yang disampaikan Allah melalui Rasul, yang dijadikan suatu pedoman di dalam suatu aktivitas kehidupannya, di dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang menurut ajaran agama. Demikian pula dalam melaksanakan ibadah dan muamalah, selalu taat dan melaksanakan ibadah pada waktunya, mengikuti contoh dan meneladani para nabi dan rasul, melakukan aktivitas dalam urusan
kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tetap mengikuti suatu hal yang sesuai yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Yang berikut, senang bergaul dengan komunitasnya. Seseorang apabila telah mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasarkan pada iman dan takwa, beriman kepada hal-hal yang gaib sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka seseorang dapat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan sholat, memberikan zakat, melaksanakan puasa yang diwajibkan kepadanya setiap bulan yang ditetapkan Allah, yaitu bulan suci Ramadan setiap setahun sekali, dan seterusnya, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Untuk itu, seseorang selalu berusaha bergaul dengan komunitasnya, yaitu selalu bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan dirinya, bahkan belajar untuk lebih meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang kalau benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib, maka seseorang itu percaya dengan adanya perintah Allah dan Rasulnya melalui penyampaian ayat-ayat Al-Quran, merupakan hukum samawi yang diturunkan langsung dari alam gaib yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dicerna dengan akal, dengan pikiran manusia, maka akal tidak dapat menjangkaunya karena merupakan suatu hal yang gaib yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dapat membuktikan bahwa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perintah sholat yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyah ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut di atas berasal dari yang gaib, disampaikan melalui makhluk yang gaib, yaitu malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dicerna dengan akal dan pemikiran manusia, maka tidak ada seseorang pun
yang dapat bisa percaya hanya karena kita manusia beriman kepada yang gaib. Maka orang-orang yang berimanlah yang dapat mempercayainya. Dan bagi orang-orang yang beriman tersebut, jiwanya telah mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengimaninya. Disinilah tanda-tandanya bahwa ruh kekuasaan dari yang gaib dapat menyelinap kepada orang-orang yang beriman sehingga dapat mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut, alam gaib di luar dimensi akal manusia. Jadi kita berbicara tentang alam gaib itu, dia di luar dari dimensi akal manusia. Suatu hal yang gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, hanya Allah semata yang dapat mengetahuinya. Terdapat 5 perkara gaib yang informasinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Kelima perkara itu ialah, yang pertama adalah hari kiamat, yang berikut turunnya hujan, apa yang ada di dalam rahim, apa yang dikerjakan hari esok, dan kematian. Kelima perkara tersebut di atas menjadi rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh makhluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 34 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahuinya dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Jadi yang akan dikerjakan di masa yang akan datang itu antaranya yang hari esok pun, apa yang akan diperbuat atau dikerjakan oleh manusia itu antaranya sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia ataupun mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun merahasiakan di mana seseorang itu akan meninggal. Itu merupakan satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Seperti halnya hari kiamat, hanya Allah yang akan mengetahui kapan akan terjadinya. Semua makhluk yang diciptakan Allah, termasuk manusia, tidak akan mengetahui
kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan para nabi dan rasulnya pun tidak akan ada yang mengetahuinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang berikut beberapa sistem dalam menelusuri alam gaib. Sesuai yang ada pada beberapa penjelasan yang diterangkan di atas mengenai hal-hal yang gaib yang tidak dapat diketahui oleh siapapun, termasuk para nabi dan rasul, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu hari kiamat, menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, apa yang dikerjakan hari esok, dan hari kematian seseorang. Namun selain itu, yang ada pada manusia ada yang dinamakan ilham. Dengan beberapa hal yang menyangkut amalan-amalan tertentu yang dilakukan seseorang yang telah diilhami Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya mengenai masalah jodoh dan saat kematian. Ada orang-orang tertentu yang telah mengetahuinya terlebih dahulu, karena seseorang tersebut yang sudah mendapat hidayah dan mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang telah mendapatkan petunjuk dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sedikitnya dia telah mengetahui, telah diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal tertentu yang dirahasiakan oleh Allah. Dia telah dapat mengetahuinya. Selain pengetahuan manusia melalui ilham, ada pula yang dinamakan mursyid. Jadi seseorang yang mursyid pun yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dapat mengetahui, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sukma dan hal ini seperti yang terjadi pada Rasulullah sewaktu menerima hadis qudsi, jikalau sekiranya seseorang mengetahui cara bertafakur dan bertawadu, bermeditasi sambil merendahkan diri dan berserah diri hanya semata kepada Allah sampai hilang alam kesadarannya, maka seseorang itu dirinya sepenuhnya telah gaib ke dalam batinianya, maka dia dapat merasakan, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sendirinya
seseorang tersebut telah mencapai ruang rahasia yang gaib yang bermakam pada hadiratullah Ta'ala. Dalam situasi yang demikian pun tetap nanti yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada dirinya, dia tidak dapat mengetahui sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Jadi walaupun dia sudah mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diketahui selain yang daripada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap tidak dapat mengetahui secara pasti. Barangkali sekedar inilah yang dapat saya uraikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.